Keluarga ini mengalami mimpi buruk, suami dan ayah 5 anak ditembak mati saat bekerja. Aku mendengar teriakan di telepon dan melihat dia tergeletak berdarah di lantai. Butuh berminggu-minggu menemukan pembunuh setelah dia dibantu orang terdekat. Berbaring di tanah, keluar, angkat tangan. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Tersangka berniat merampok, tetapi pelatuk senjata tertarik saat korban menelepon istrinya pada 30 Mei 2024. Di Leesburg, Florida, usai pukul 9 malam seorang pria bersenjata masuk toko, langsung mengarahkan pistol ke kasir dan menembaknya. Dia melompati meja kasir untuk merampok toko lalu melarikan diri. Peluru mengenai Rayet Shahida, 51 tahun yang sedang di kasir. Petugas menemukan Riyad tak sadarkan diri di lantai dengan luka tembak di perut dan kepala. Dia diterbangkan ke rumah sakit, namun meninggal akibat luka-lukanya. Menurut Fox 35 Orlando saat pelaku masuk, Reed sedang video call dengan istrinya. Istrinya mengatakan pada stasiun berita bahwa dia melihat suaminya panik dan mendengar suaminya berteriak di saat terakhirnya. Petugas menyelidiki jejak pelaku dan mencari saksi yang melihat kejadian. Intinya sepulang kerja aku masuk dan mendengar kekacauan di telepon. Biasanya dia menyapaku, jadi aku merasa ada yang aneh. Ya, tentu saja. Aku berbalik ke sudut mendengar teriakan dari telepon, lalu melihat dia tergeletak di lantai berdarah. Instingku langsung melaporkannya kepada kalian untuk memastikannya. Kamu tidak melihat mobil keluar saat masuk. Tak ada yang lari, aku kebetulan di seberang jalan kerja di Walgreens. Biasanya malam-malam aku keluar melihat sekitar. Ya tentu saja kalau ada aktivitas mencurigakan atau apapun, ya. Karena kadang-kadang ada tunawisma yang nongkrong di sana. Seharusnya tidak ada, ya. Jadi selain itu aku tidak melihat apa-apa. Kalau aku dengar sesuatu, aku akan beritahu kalian. Coba pikir lagi apa ya? Ya, itu mengerikan. Terima kasih sudah menelepon dengan marah. Tidak apa-apa, itu memang tugas aku sebagai warga sipil. Itu hal minimal yang bisa aku lakukan. Kamu akan terkejut, bro. Orang-orang datang lalu pergi. Itulah yang mereka lakukan. Menurutku, siapa tahu sudah berapa lama dia di sana. Bagaimana jika aku tidak masuk? Ya, benar. Alamat di dokumen masih benar? Apakah itu dieja setelah kejadian? Harus pakai kuning? Jawab langsung. Baik, dan biasanya detektif akan meneleponmu atau mereka akan mencoba bertemu denganmu. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya tahu kamu akan bilang hal yang sama, tapi mungkin nanti kamu ingat sesuatu. Ya, seterusnya. Jika saya mendengar sesuatu, saya akan memberitahu kalian. Terima kasih banyak. Berapa banyak dari kalian kamera berfungsi di luar? Saya begitu, tapi saya hanya berpikir kalau dia masuk. Ya, Mereka berfungsi, tapi kami punya sudut tertentu. saya paham biasanya mereka hanya mengarah ke bawah. Jadi jika mobil itu melaju kencang di parkiran, kamu mungkin bisa menangkapnya. Menurut saya jika dia masuk ke tempatmu dulu, lalu kita periksa. Oke. Ya. Aku akan bertemu kalian besok pagi dan mampir, lalu kita cek lagi nanti. Terima kasih, Bu. Saat itu detektif hanya tahu tersangka pria ramping, memakai jeans terang, kemeja oranye, dan kemeja pink menutupi wajah. Mereka meminta siapa saja yang tahu informasi untuk melapor. Pembunuhnya punya ciri khas mencolok sehingga mudah dikenali. Setelah foto tersangka diposting online, sejumlah informasi masuk ke polisi dan banyak yang mengenali tersangka. Alex Lopez, 25 tahun menurut Lembaga Pemberdayaan Desa. Mereka pertama kali mendapat informasi dari sesama petugas di Wildwood yang mengatakan bahwa mereka sebelumnya pernah berinteraksi dengan Alex Lopez dalam beberapa kesempatan. Informasi lain datang dari seorang wanita yang juga mengidentifikasi penembak tersebut. Sebagai Alex, petugas juga mendapat info dari sepupunya yang yakin itu dia. Awal Juni, Alex Lopez sudah jadi buronan. Crimeline menawarkan hadiah setidaknya $1,000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Polisi menganggapnya bersenjata dan berbahaya sehingga meminta siapapun yang melihatnya segera melapor ke penegak hukum. Menjelang akhir Juni, petunjuk-petunjuk tersebut membawa Departemen Penegakan Hukum Florida ke sebuah hotel di Kissimmee yang berjarak sedikit lebih dari 1 jam di selatan Leesburg. Pada 26 Juni, hampir sebulan usai penembakan, Alex Lopez dikepung. Angkat dia, bawa gadis itu keluar, keluarkan tangan. Keluarkan tangan. Tunggu dulu, tunggu. Keluarkan tanganmu. Jangan meraih apapun. Saya tidak bawa apa-apa, Pak. Silakan, Adam. Diam, jangan potong, bro. Kamu punya uang. Gunting itu dia suka, potong saja.
Siapa namamu? Gunakan ini untuk memotong. Mulai dari sini. Cari sesuatu aku tidak tahu. Aku merasa seperti menggantungkan lonceng rasial. Guling ke kanan. Tarik orang ini. Aku sudah dapat. Lepaskan penismu sebentar. Aku sudah selesai, bro. Aku sudah selesai dapat bumbu enak di tambang. Yang enak itu. Terus lihat ke dinding itu. Ya. Ya. Boleh aku angkat penisku? Nah, begitu. Mau? Kalian semua bisa berterima kasih. Still at 13. Nama belakang Lil, Pennsylvania. Ada apa, bro? Ya, mereka baik-baik saja. Mereka ada di sisi lain tikungan. Santain tanganmu buat aku, bro. Baik, Pak. Ya, dia baik. Ya. Kami hanya akan menukar gelas-gelas ini. Kalau bisa saya minta kamu. Kamu bisa. Kamu bisa. Ya, aku bisa. Baiklah. Catatan pengadilan menunjukkan Alex punya kasus di Kabupaten Sumter pada November 2023. Dia 2 kali ditangkap karena pencurian kendaraan, pembobolan, dan penganiayaan. Bebas dari penjara Februari 2024 beberapa bulan sebelum penembakan. Itu bukan satu-satunya catatan kriminalnya. Dia pernah divonis atas pembobolan dan pencurian besar di Kabupaten Lake sejak 2020.
Tuan Lopez segera bergegas ke sana. Saya Sersan Robinson dari Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Leesburg. Saya ingin berbicara dengan Anda hari ini. Ya, Pak. Baik, tapi saya tidak akan bicara sebelum hak-hak saya dibacakan. Ya, Pak. Kamu tahu dan paham kamu ada di sini sekarang. Jadi saya pastikan dan lanjutkan melakukan sesuatu. Baiklah. Ya, kalau saya bisa mengeluarkan benda ini, Oke. kartu saya macet. Baiklah, seperti yang saya bilang, saya membicarakan tentang membaca ini dulu. Memang seperti itu. Baiklah. Hak lain tetap diam. Segala yang Anda katakan bisa digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak berbicara dengan pengacara, meminta mereka hadir bersama Anda sebelum menjawab pertanyaan apapun. Tidak mampu menyewa pengacara? Kami akan menunjuk seseorang untuk mewakili Anda sebelumnya. Menjawab pertanyaan apapun. Jika Anda mau, Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini. Tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Baik, apakah Anda mengerti setiap hak yang baru saja saya jelaskan kepada Anda? Apakah ada hak yang ingin Anda tanyakan? Apakah Anda ingin berbicara dengan saya? Maaf, saya akan berbicara dengan pengacara saya, tapi saya tidak punya alasan. Maksud saya, kita bisa bicara apa saja yang ingin Anda tanyakan. Baik, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Tapi begini, saya perlu Anda mengatakan, ya, Anda bersedia berbicara dengan saya, atau tidak, Anda tidak bersedia. Dan jika di suatu saat Anda mengatakan, Anda apa? Saya tidak mau bicara lagi, maka Anda bilang saja saya tidak mau bicara dengan petugas. Itu saja. Oke? Saya pergi karena kekacauan rapat federal dan menjualmu, saya hanya melepaskan. Aku mengerti, aku mengerti. Berapa lama aku tersesat kemarin dan aku sudah pulang. Seharusnya aku ada di bos ini dan aku akan duduk, aku akan bertahan dengan itu. Sudah berapa lama kamu pakai sabu, bro? Jadi aku pulang dari penjara. Aku nggak akan bilang itu. Aku paham maksudmu. Itu mungkin salah satu hal terburuk dan paling sulit dilepaskan. Dulu orang ramai bahas kokain yang sulit dilepas, lalu heroin yang paling sulit. Sabu itu sulit buat banyak orang. Aku pernah melihat orang-orang terbaik dan paling baik pun bisa melakukan kesalahan bodoh. Dan itu cuma kesalahan gara-gara narkoba, bukan karena mereka orang jahat atau mereka melakukan hal-hal seperti itu. Itu karena narkobanya, bro. Semua itu mempengaruhi pikiranmu hingga kamu melakukan hal yang biasanya tidak kamu lakukan. Hei, cari bantuan, kamu membutuhkannya. Aku memang punya bantuan. Aku dapat emas. Itu bantuan terbaik yang bisa kamu terima. Kamu mengerti kenapa aku ingin bicara hari ini? Kamu tahu alasannya? Aku tidak tahu, ujar petugas lain. Katanya aku muncul di berita, tapi aku tidak nonton televisi kabel di rumah. Aku nggak punya teman seperti itu, jadi aku memutuskan untuk pulang ke rumah setelah keluar dari penjara. Aku menyendiri, menjauh dari masalah, dan menonton seolah punya tiket pintar, jadi aku berusaha keras. Semuanya benar-benar seperti anak kecil. Silakan. Sudah berapa lama kamu di Orlando sekarang? Orlando? Ya, Orlando, Kissimmee, dan sekitarnya. Saya sudah di sini sekitar sebulan. Berapa lama itu? Berapa lama sebulan itu? Sekitar sebulan, 2 bulan, 2 bulan. Apa yang membuatmu datang ke daerah Orlando? Kami ke sini hanya mengajak anak-anak jalan-jalan dan menengok dia, itu saja. Tapi kami tak pernah punya uang untuk beli tiket atau ongkos perjalanan. Sekarang mahal, ya kan? Iya, benar. Kamu datang sama siapa? Buck Oliver, teman yang baru aku temui. Teman yang baru saja kamu temui. Aku bertemu dia sepulang dari penjara. Siapa namanya? Hana? Hana? Iya. Apakah dia mencoba membantumu keluar dari rumah? Iya, dia memang begitu. Dia memang mencoba. Dia ibu yang baik, itu bagus. Dia suka. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak dan anjing. Mereka baik-baik saja. Itu saja yang saya harapkan dari anak kecilnya. Itu bagus. Kamu tahu, ada orang yang ingin membantumu lepas dari barang itu. Saya sudah melakukan ini selama 26 tahun. Oke, saya spesialis dalam kejahatan tertentu. Dan saya telah melihat beberapa orang terbaik di dunia yang membuat kesalahan besar, kamu tahu. Dan kesalahan itu bukan mereka.
Itu bahkan bukan orangnya. Itu hanya sesuatu yang terjadi malam itu. Tidak, saya mengerti maksudmu. Tidak bisa menunjukkan rasa hormat. Kamu tahu, tidak ada itu semua. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Maaf. Tidak ada pertanyaan. Saya bukan pertanyaan yang sama. Oh, tidak, saya mengerti maksudmu. Meski banyak telepon menuduh Alex sebagai penembak, dia mengaku tidak tahu soal perampokan atau penembakan. Jadi kamu tak tahu alasan aku ingin bicara. Aku mencoba memahami agar kamu memberitahu. Aku sedang menyelidiki perampokan. Aku sadar aku memang tak punya apa-apa untuk dikatakan demi diriku sendiri. Kalau kalian benar-benar punya bukti tentang aku, pasti ada rekamannya atau semacamnya. Kalian bilang aku melakukannya, padahal aku tahu tidak melakukan apa-apa. Itu urusan kalian, makanya kalian bilang begitu. Aku tidak bermaksud sok pintar. Tidak. Aku sangat menghormatimu. Aku lebih suka jujur dan langsung, bukan menutupi sesuatu. Benar ya, Pak? Saat menangani kasus, aku membiarkan bukti berbicara. Kau tahu, beberapa orang berbicara, dan saat mereka ingin berbicara denganku, hal terbesar yang selalu kucari adalah aku selalu ingin tahu alasannya. Kau tahu, beberapa orang baik melakukan hal buruk karena narkoba, kan? Aku berusaha memahami dan membatasi orang melakukan hal baik atau buruk tentang milikmu. Aku bilang tidak ingin mengurungnya. Tidak, kau tidak pernah bilang begitu, kau tidak pernah bilang begitu. Maksudku, selama bertahun-tahun aku bekerja. Dari semua orang yang pernah aku ajak bicara, aku pernah menangkap beberapa orang yang benar-benar baik, berhati besar, yang telah melakukan beberapa hal. Mereka membuat kesalahan yang biasanya tidak akan mereka lakukan, kau tahu. Dan itu karena narkoba. Jadi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan? Kau tahu. Mereka bisa mendapatkan bantuan, hakim lakukanlah. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal hebat. Itu membuat mereka kadang melakukan hal-hal yang sangat buruk, dan itu tidak berarti mereka adalah orang jahat. Itu berarti mereka telah membuat kesalahan. Hanya itu, tapi orang lain juga. Ya, dan menurut saya, kamu tahu, hei, lihat, saya hanya ingin tahu alasannya. Kadang-kadang, kamu tahu apa itu narkoba? Apakah ada alasan kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Tidak, apa yang mereka lakukan. Tidak, bukan orang lain. Alec, Dengar aku saja. aku khawatir tentang itu. Aku tahu, kamu sedang dalam masalah besar sekarang. Kamu mengerti kenapa di sini, Alex? Kamu sedang ditahan. Kamu mengerti kan? Aku paham maksudmu. Aku sedang ditahan. Pak, Anda sudah bacakan hak saya. Saya tak perlu bicara sendiri. Kamu tidak mau bicara padaku. Aku mencoba bicara padamu, tapi kamu tak bisa bertanya. Aku tidak menanyakan pertanyaan yang sama. Yang kutanyakan padamu adalah, aku sedang mencoba menjelaskan kepadamu alasannya. Aku ingin bertanya, karena aku ingin mengerti. Aku ingin mengerti kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa? Aku benar-benar tidak. Kapan terakhir kamu di Leesburg? Apa kamu akan berbohong juga sebelum kamu berbohong padaku? Aku akan ke Jose County, Orlando, dan Ducey. Jadi kamu tidak ingat kapan terakhir di Leesburg? Apakah dalam sebulan ini? Mungkin tidak. Mungkin tidak dalam sebulan terakhir? Mungkin tidak. Masalahnya, kamu tidak berpikir begitu. Aku pernah melewatinya sebelumnya. Mungkin tidak tepat di sana. Menuju jalan tol ke arah sini. Ya, aku kenal kamu. Kamu akan tetap di Wildwood. Ya, aku tahu. Aku tahu apa yang kamu katakan. Jadi aku melewati jalan tol dan keluar ke sini. Aku paham, tapi kamu nggak harus lewat Leesburg untuk ke jalan tol. Aku nggak punya SIM. Oke, tadi kamu bilang kamu nyetir ke sini. Makanya aku penasaran. Nggak apa-apa. Jadi kamu belum pernah ke Leesburg selama sebulan? Kira-kira begitu ya? Aku nggak tahu, bro. Kamu yang bilang. Aku yakin kamu pernah, bro. Alec, kamu tahu toko yang kamu datangi banyak kameranya? aku nggak pernah masuk toko manapun. Kamu nggak pernah masuk toko manapun? Enggak. Oke. Aku akan cetak foto ini, Alex, karena sudah ada salinannya. Aku punya foto yang ingin aku tunjukkan padamu di sini, Alex. Aku nggak mau bicara lagi. Kamu tak mau bicara atau melihat fotonya lagi? Kamu bisa tunjukkan fotonya ke aku. Aku cuma tanya, apakah kamu mau lihat fotonya? Kalau kamu nggak mau lihat, aku nggak tunjukkan. Aku menghormatimu. Kamu tunjukkan fotonya ke aku, tapi aku nggak bicara. Sudah, itu saja. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan bicara denganmu bersama pengacara. Kamu akan bicara denganku bersama pengacara. Iya. Ini tagihanmu, Alex. Jika ingin bicara denganku dengan pengacara, kita tidak bisa bicara. Aku harus jelaskan. Jika kamu sebut pengacara atau ingin bicara dengannya, kita berhenti bicara. Kecuali kamu bilang,
ingin bicara dan memberiku kesempatan, karena sekarang aku sudah menjeratmu dengan tuduhan pembunuhan, perampokan bersenjata, kepemilikan oleh narapidana, dan kepemilikan senjata api saat kejahatan. Aku memberimu satu-satunya kesempatan yang akan kamu dapatkan antara sekarang sampai kamu bertemu hakim untuk menjelaskan alasannya. Kalau dia melihat penyesalan, itu bisa menyelamatkanmu. Kalau tanpa penyesalan, coba tebak. Lempar dadu, mari lihat hasilnya. Ini pekerjaan saya selama 26 tahun, saya kumpulkan bukti dan berkata, ini dia yang mulia. Satu-satunya hal yang membantu adalah ketika orang itu berkata, Mas, saya minta maaf, saya tidak bermaksud melakukan itu. Bukan itu yang saya maksud, ini yang terjadi. Tapi tidak apa-apa. Kamu berusaha membela diri, berkata, yang mulia, saya salah tapi tidak berniat melakukannya. Itu penyesalan, karena obat-obatan dan alasan lain. Tapi kalau tidak mau, terserah kamu. Maafkan saya. Kamu ingin bicara dengan pengacara? Tetap di situ dan duduk. Kamu bilang aku buruk. Silakan. Saya memang punya tuduhannya. Saya punya surat perintah penangkapan untukmu sekarang atas tuduhan pembunuhan berencana. Hakim tidak bisa berbicara dengan saya. Saya mengerti, tidak apa-apa. Hei Todd, di sana. Alex Lopez didakwa atas pembunuhan berencana, perampokan bersenjata, kepemilikan senjata api oleh narapidana, dan penggunaan senjata saat kejahatan. Namun, dia bukan satu-satunya yang diborgol. Agustus 2024, ibu Alex, Patricia Kenshins, dan adiknya Brianna Lopez ditangkap atas tuduhan menjadi aksesori setelah kejadian, kata kepolisian Leesburg. Patricia dan Brianna membantu Alex bersembunyi saat pelarian. Seminggu setelah mereka ditangkap, pacar Alex, Kayleigh Dupuy, menyerahkan diri atas tuduhan serupa. Catatan daring After the Fact mencatat hal ini. Brianna Lopez bebas penjara 25 September 2024. Kayleigh Dupuy bebas pada 13 Desember tahun itu. Patricia Kenshins ditahan hingga 30 Januari 2025, sementara Alex tetap dipenjara sampai sidang kasus pembunuhannya menurut jaksa. Dia tidak terancam hukuman mati, tetapi tetap bisa dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat jika terbukti bersalah. Alex memilih tidak bersaksi membela diri. Pengacara Alex menyatakan ia tak ada di tempat kejadian perkara dan tak ada bukti keberadaannya di sana, tetapi rekaman video justru mendukung jaksa. Pada 17 Desember 2025 setelah 3 jam musyawarah, juri Lake County menyatakan Alex bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan perampokan bersenjata menurut catatan daring. Alex Lopez dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Taylor di Perry, Florida. Terima kasih telah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.